Di tengah gejolak dan dinamika perekonomian global ya yang terjadi saat ini ya, yang mengakibatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi tidak berjalan baik karena ada lonjakan inflasi di berbagai negara ya. Pasar modal Indonesia dapat menunjukkan stabilitas, resiliensi, serta pertumbuhan yang baik, bahkan yang terbaik dibandingkan pasar modal di ASEAN. Sebagai contoh ya, per 6 Desember kemarin, indeks harga kita itu ada koreksi memang. 6.892 ya. Secara year to date itu meningkat 4,3% ya, 4,3% ya. Di mana ini yang tertinggi di ASEAN ya. Lalu juga untuk market cap itu per 6 Desember itu sudah mencapai 9.415 triliun atau meningkat 14% year to date. Bahkan di tanggal 13 September kemarin, ya, pertumbuhan indeks itu sempat menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni di level 7.318. Ya, waktu kemarin di 13 September kemarin. Kalau kita lihat aktivitas penghimpunan dana di pasar modal Indonesia juga terus mengalami peningkatan. Hingga tanggal 6 Desember 2022, itu terdapat sejumlah 212 penawaran umum yang terdiri dari IPO, right issue, dan penawaran obligasi dan atau sukuk OJK dengan total nilai hasil penawaran umum mencapai 248,31 triliun. Ya. 61 diantaranya merupakan emiten baru. Khusus untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mencatat saat ini ada 2 emiten yang sudah go public di Bursa Efek Indonesia. Pak Warek, Pak Dekan, jadi sudah ada 2 company yang dari tempat ini gitu. Kita berharap ke depannya bisa ada lagi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Lalu kalau kita lihat dari sisi demand-nya, dari sisi investornya di pasar modal, ya. Hingga 6 Desember 2022, ya, pasar modal itu sudah SID atau investor pasar modal di pasar modal itu sudah mencapai 10,18 juta, ya. Sudah menembus 10 juta. Bayangkan 5 tahun yang lalu itu nggak nyampe 1 juta. Sekarang sudah 10 juta. Ini berkat rekan-rekan semua kaum milenial. Dari 10 juta tersebut, itu lebih dari 50%-nya itu adalah umur 40 tahun ke bawah. Itu hampir 70% malah. Lebih dari 70%. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwasanya growth-nya itu didorong oleh growth pertumbuhan dari kaum millennials di bawah 40 tahun. Bapak, Ibu, serta adik-adik mahasiswa, mahasiswi, hadirin yang berbahagia. Tentunya kita juga perlu tetap waspada terhadap investasi, ya. Kita melihat tadi saya telah jelaskan bahwa jumlah investor pasar modal itu terus meningkat. Ini merupakan hal yang patut kita syukuri. Namun demikian, kita tidak boleh melupakan tingkat literasi sebagai perlindungan terhadap investor dan konsumen terkait pengetahuan mereka atas produk-produk keuangan yang ada khususnya di bidang pasar modal. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan, ya, tingkat literasi keuangan di bidang pasar modal tahun ini mencapai 4,11%, turun dibandingkan posisi tahun sebelumnya
Di 2019 bahkan itu 4,97%. Dan 2016 itu 4,40%. Ya. Sementara tingkat inklusi keuangan pasar modal naik menjadi 5,19% dari periode 2019 sebesar 1,55%. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk terus meningkatkan edukasi dan saling mengingatkan kepada semua lapisan masyarakat agar senantiasa memahami dan berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Ya.